Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Hafiz Faisal Ahwan dengan NIM 425001388, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 2 dan 3 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengajar di SDN Bintaro 02 kelas 6. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi Asmaul Husna. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Segar? Oke, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Dan sebelum kita melakukan doa, Bapak akan cek kehadiran kalian. Seperti biasa, untuk kehadiran Bapak hanya bertanya kepada ketua kelas. Ketua kelas, siapa ketua kelas? Rifki. Oke, Rifki. Rifki, siapa yang gak hadir hari ini? Siapa? Ersyad, Muhammad Ersyad. Kemana dia? Muhammad Ersyad izin. Terus siapa lagi, Rifki? Ersyad aja, oke. Yang lain hadir semua ya? Oke, terima kasih semuanya. Nah, seperti biasa, setelah kita melakukan absen, kita akan melakukan doa bersama yang akan dipimpin doanya menggunakan suratul Fatihah. Ya, baca suratul Fatihah dan Robbi Zidni seperti biasa. Dipimpin oleh ketua kelas. Rifki, boleh maju. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, Bapak mau dengar dulu nih semangat kalian. Ya, keluarkan semuanya suaranya kalau masih semangat.
Walaupun kita berada di jam 10, ya kita harus tetap semangat. Semangat pagi! Tepuk anak soleh. La ilaha illallah. Oke, semangat ya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu materi yang cukup menarik. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kita akan masuk ke bab 2. Kira-kira ada yang udah pernah baca bab 2 belum? Ada, siapa Satria? Apa judulnya? Bab 2. Betul, Asmaul Husna. Tepuk tangan buat Satria. Ya. Oke, sekarang Bapak bertanya lagi ke kalian. Ya, siapa yang tahu atau apa yang ada dalam otak kalian ketika atau dalam pikiran kalian ketika mendengar sebutan Asmaul Husna? Apa yang ada dalam pikiran kalian? Aska, apa? Berarti kalau Aska mendengar Asmaul Husna, dia ingat bahwa Asmaul Husna itu nama-nama baik? Betul, tepuk tangan buat Aska. Oke, berarti di antara kalian sudah ada beberapa yang paham tentang Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Dan maksudnya adalah ketika kita paham dan mengerjakan teladan-teladan dari 99 Asmaul Husna, kita akan dibolehkan oleh Allah untuk masuk surga dari pintu mana saja. Nah, dari materi Asmaul Husna yang akan kita bahas ini, yang pertama adalah Al-Ghafar, habis itu Al-Afu, habis itu ada As-Somad, dan setelah itu ada Al-Wahid. Dari 4 Asmaul Husna ini, di antara kalian ada nggak yang sudah tahu tentang arti-arti 4 Asmaul Husna ini? Sekarang Bapak akan tulis. Siapa yang tahu tentang arti dari Al-Ghafar? Siapa? Kaila. Apa? Allah Maha Menutup. Betul atau salah? Ya, betul sekali. Allah Maha Menutup. Atau dalam artinya yang lebih jelas, Allah Maha Menutup aib. Aib siapa? Aib manusia. Terus yang kedua, yaitu Al-Afu. Siapa yang tahu arti tentang Al-Afu? Satria dulu. Menghapus. Allah Maha menghapus. Betul, Allah Maha menghapus. Menghapus siapa? Menghapus dosa manusia atau kita. Yang ketiga, yaitu Al-Wahid. Siapa yang tahu arti Al-Wahid? Alfian dulu. Allah Maha Tunggal. Tunggal itu apa artinya? Satu. Allah Maha Tunggal atau Maha Esa. Dan yang terakhir adalah As-Somad. Siapa yang tahu arti As-Somad? Oke, Arga. Ya, Allah Maha tempat atau yang kita sebut Allah Maha dibutuhkan. Allah, kita butuhkan Allah. Jadi kita berharap dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Oke, kira-kira nih dari 4 Asmaul Husna ini, pasti kalian akan muncul pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih? Nah, yang Bapak pengen tahu dari kalian, siapa yang pengen menanyakan sesuatu tentang 4 Asmaul Husna yang ada di depan ini? Siapa? Ayo, boleh dari kelompok manapun.
Boleh. Siapa angkat tangan? Oke, Alfian. Sebentar. Biar suaranya kedengeran. Bapak kasih clip on. Mengapa Allah menutup aib manusia? Mengapa Allah menutup aib manusia? Kira-kira nih, ada nggak di antara kalian yang bisa jawab dari pertanyaan Alfian? Allah kan maha menutup. Kenapa sih manusia yang berbuat dosa, tapi Allah tutup aibnya? Ada nggak di antara kalian yang bisa jawab? Kalau belum ada, Bapak yang jelasin. Ada? Nggak ada. Oke, Bapak akan menjelaskan ke kalian ya. Allah menutup aib manusia. Pertanyaan yang bagus, Alfian. Allah menutup aib manusia karena Allah pengen semua hambanya itu terselamatkan dari yang namanya dosa. Dan Allah pengen orang-orang banyak itu nggak tahu tentang aib manusia itu. Ya, Allah sebaik itu sama manusia. Walaupun manusia itu melakukan dosa, tapi Allah tutup aibnya. Harusnya manusia yang seperti itu cepat-cepat bertobat dan cepat-cepat sadar bahwa Allah itu sudah menutup aib dia. Dan Allah itu sudah sangat baik sama dia. Itu tujuan Allah. Karena dalam Asmaul Husna juga Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya pengasih, Ar-Rahim artinya penyayang. Itulah Allah. Jadi begitu Alfian, Allah itu menutup aib manusia karena pengen manusianya terhindar dari pandangan jelek oleh manusia lain. Dan manusia yang seperti itu harusnya cepat-cepat bertobat dan memperbaiki diri untuk lebih dekat kepada Allah. Jelas? Oke. Tepuk tangan buat Alfian. Oke, ada lagi pertanyaan dari... Oke nih ya, Bapak sampai kaget. Ntar dulu, ciliponnya belum nyampe. Ayo. Pegang. Mengapa Allah menghapus dosa manusia? Mengapa Allah mau menghapus dosa manusia? Pertanyaan dari Arganta. Kira-kira dari kalian ada yang bisa jawab? Ada? Kenapa nih Allah mau menghapus dosa manusia? Padahal manusia dosanya besar. Banyak tuh. Jadi Allah memiliki sifat dan Allah pengen atau mau mengampuni semua dosa manusia, itu alasannya adalah karena Allah mau manusia itu memperbaiki diri, dan Allah mau ketika manusia datang kepadanya untuk minta ampunan, pasti Allah ampuni. Jadi lebih banyak ampunan Allah daripada dosa manusia. Maka Allah mengampuni tujuannya adalah ketika manusia itu benar-benar minta ampun. Dan Allah sangat sayang sama kita. Kalau kita minta ampunan sama Allah, maka Allah akan ampuni semuanya. Syaratnya satu, kita tidak boleh melakukan dosa itu kembali. Paham? Jadi kalau ada manusia yang udah minta ampunan habis itu ngelakuin dosa, itu Allah bakal marah. Paham? Jelas, Arga? Jelas, oke. Tepuk tangan buat Arga. Oke. Terakhir masih ada dua ya. Tadi udah Al-Ghafar, Al-Afu. Nah, kira-kira dari Al-Wahid sama As-Somad ada nggak nih pertanyaan tentang Asmaul Husna ini? Oke, ini dulu. Pakai clip on. Kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia tapi berharap kepada Allah? Oke. Anissa. Ya, kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia, Pak? Kenapa kita hanya boleh berharap pada Allah? Oke, semuanya perhatikan. Kalian tahu Ali bin Abi Thalib? Tahu Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib pernah berkata, aku sudah sering merasakan yang namanya pahitnya hidup. Tapi aku pernah merasakan betapa pahitnya, lebih pahit daripada pahit yang lainnya, yaitu ketika aku berharap kepada manusia. Manusia itu kita nggak boleh berharap kepada manusia. Contohnya, kita berharap kepada atasan kita supaya kita mendapatkan gaji atau pendapatan yang lebih tinggi. Ternyata kita malah dipecat atau malah dipotong gajinya. Itu yang namanya manusia. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, maka itu kita tidak akan pernah kecewa. Maka berharaplah tinggi kepada Allah.
Jelas? Jelas Anissa? Jelas. Tepuk tangan buat Anissa. Oke. As-Somad udah. Sekarang tinggal Al-Wahid. Kira-kira ada nggak pertanyaan? Ini udah. Kelompok ini udah. Oke nih. Nih, clip on dulu. Apa yang terjadi jika Allah lebih dari satu? Waduh, ini pertanyaan yang cukup sulit. Dari Naina. Ya. Apa yang terjadi? Atau bagaimana jika Allah lebih dari satu? Ada yang bisa jawab nggak? Coba bayangkan. Ketika Allah lebih dari satu, coba. Gimana tuh kejadiannya? Ada yang bisa ngejelaskan apa yang dalam pikiran kalian ketika mendengar Allah lebih dari satu? Nggak ada? Oke, Bapak akan jelaskan. Ketika Allah lebih dari satu, maka semua yang mengatur di muka bumi ini akan kacau balau. Jadi, karena dalam surah Al-Ikhlas Allah menjelaskan, Kul, katakanlah, huwallahu ahad. Allah itu adalah satu. Kul huwallahu ahad. Allahus lam yalid walam. Maka Allah tidak, yang namanya Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Allah satu. Kalau Allah lebih dari satu, itu sesuatu yang tidak mungkin. Dan itu pasti akan nggak jelas tuh. Dan itu nggak akan mungkin terjadi. Karena dalam surah Al-Quran dijelaskan Allah itu hanya satu. Oke, itu jawabannya Naina. Jadi kita nggak bakal ada sesuatu yang sakral ketika Allah lebih dari satu. Dan itu udah sunatullah, Allah itu satu. Jelas Naina? Oke, tepuk tangan buat Naina. Oke, anak-anak sekalian, secara tidak langsung kalian sudah sedikit memahami tentang Asmaul Husna ini. Khususnya yang ada di bab 2 ini, yaitu Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Nah, langkah selanjutnya adalah Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuannya kita belajar Asmaul Husna adalah yaitu untuk mengetahui bahwa Allah memiliki nama-nama baik yang berjumlah 99. Dan supaya kalian dapat bisa mengambil contoh dari keempat Asmaul Husna ini, contohnya kalian memahami tentang Al-Ghafar. Allah Maha menutup aib. Berarti yang harus kita lakukan adalah menutup aib siapa? Teman atau orang lain. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang paling utama, yaitu kalian mempraktikkan sikap teladan dari 4 Asmaul Husna yang kita akan bahas pada hari ini. Oke, untuk semangat, Bapak mau ngetes semangatnya lagi nih. Ya, Bapak mau ngetes semangatnya lagi, yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat. Suaranya cakep. Oke. Bapak akan bagikan ini, ya, Bapak akan bagikan beberapa gambar yang harus kalian cermati dan harus kalian pahami ini gambar tentang apa. Berarti yang mendapat gambar ini, dia akan menyocokkan dengan Asmaul Husna yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, Bapak akan acak baginya. Dimulai dari kelompok ini, dapat gambar yang paling besar. Kebalikannya maksudnya. Oke, ini. Ya, per kelompok. Didiskusikan per kelompok. Setelah kalian sudah mencermati gambar itu, kalian tulis di belakang gambar itu judul Asmaul Husna yang tepat untuk kalian cocokkan dengan gambar itu. Itu ada dua orang yang ngobrol, yang satu jauh. Memperhatikan dua orang itu. Memperhatikan. Menurut kamu apa yang cocok? Boleh ditulis artinya. Ditulis Asmaul Husnanya, habis itu ditulis artinya. Apa?
Ya, ditulis. Nama Asmaul Husnanya yang cocok, habis itu artinya. Di belakangnya. Sudah? Oke, kalau sudah belum? Kelompok ini sudah. Ya, tulis artinya. Oke. Sudah menemukan Asmaul Husna yang sesuai dengan gambar yang kalian pegang per kelompok? Sudah? Oke, Bapak mau tanya, ini kelompok apa? Abu Bakar. Coba Bapak mau tanya Abu Bakar. Asmaul Husna apa yang cocok dengan gambar kamu? Ini, Pak. Menutup aib teman, Pak. Apa? Menutup aib teman. Menutup aib teman. Asmaul Husnanya? Al-Ghafar. Al-Ghafar. Coba kita kasih lihat gambarnya nih ke teman-teman. Di sini ada 2 orang yang sedang berbicara dan 1 orang yang lagi menjauh. Ini cocok nggak kira-kira untuk Asmaul Husna Al-Ghafar? Cocok? Ya, kita diperintahkan untuk menutup aib orang. Oke, tepuk tangan buat kelompok Abu Bakar. Ayo, kelompok mana lagi? Oke. Asmaul Husna apa yang cocok? Ini dari kelompok mana? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Apa Asmaul Husna apa yang cocok dengan gambar yang Bapak? Al-Wahid. Al-Wahid. Coba kita lihat gambarnya. Ini ada orang sedang apa? Berzikir. Apakah ini cocok dengan Asmaul Husna Al-Wahid? Cocok. Berarti betul, yaitu ketika kita percaya Al-Wahid, kita harus berzikir hanya kepada Allah. Tepuk tangan buat kelompok Umar bin Khattab. Selanjutnya kelompok mana lagi? Oke. Kelompok mana ini? Pegang. Kelompok Utsman bin Affan. Itu gambar yang cocok atau Asmaul Husna yang cocok untuk gambar yang kamu pegang apa? Al-Afu. Al-Afu. Kita lihat teman-teman. Kita lihat nih. Semuanya perhatikan. Ini kata kelompok mana? Kelompok Utsman bin Affan. Ini gambarnya cocok dengan Asmaul Husna Al-Afu. Betul? Ada orang sedang bersalaman atau bermaafan. Jadi cocok buat Al-Afu. Tepuk tangan buat kelompok Utsman bin Affan. Selanjutnya nih, kelompok ini belum nih. Ini kelompok mana nih? Kelompok apa namanya? Apa? Siapa yang mau jawab? Pegang. Kelompok mana? Ali bin Abi Thalib. Oke, Asmaul Husna apa yang cocok dari gambar kamu ini? Somat. As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau Allah maha diharapkan atau tempat meminta sesuatu. Ini sedang apa? Berdoa. Kira-kira cocok nggak untuk Asmaul Husna As-Somad? Cocok. Cocok? Ya. Cocok. Oke, tepuk tangan buat Ali bin Abi Thalib. Oke, secara keseluruhan kalian mengetahui gambar atau Asmaul Husna yang cocok dari gambar yang Bapak kasih. Nah, selanjutnya adalah kita akan berdiskusi. Kalian akan berdiskusi bersama kelompok kalian untuk mendiskusikan tentang judul materi Asmaul Husna yang kalian dapatkan dari ilustrasi gambar yang Bapak berikan. Seperti kelompok Abu Bakar, yaitu mendapatkan Asmaul Husna Al-Ghafar. Kelompok apa ini? Umar bin Khattab mendapatkan judul Asmaul Husna Al-Wahid. Lalu ada Ali bin Abi Thalib mendapatkan Asmaul Husna As. Dan selanjutnya disusul oleh Utsman bin Affan ada mendapatkan Asmaul Husna Al-Afu. Nah, yang harus kalian tulis atau diskusikan adalah nanti kalian memilih 1 orang untuk presentasi atau menyampaikan hasil diskusinya ke depan. 1 orang. Ya, dipilih 1 orang dan sisanya berdiskusi, menulis
Yang pertama adalah arti dari Asmaul Husna itu, habis itu penjelasan, dan setelah itu satu contoh sikap dari Asmaul Husna itu. Apa? Untuk poin nanti Bapak langsung masukin ke data nilai. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, jadi pilih satu orang nanti untuk menyampaikan hasil diskusi dan sisanya kalian menuliskan yang pertama arti, yang kedua penjelasan, dan yang ketiga adalah contoh. Oke, kerjakan sekarang diskusi. Semuanya berdiskusi. Bapak harapkan tidak ada yang tidak berdiskusi. Oke, anak-anak, sudah selesai semuanya? Oke, Bapak langsung mempersilakan kelompok siapa dulu yang ingin menyampaikan hasil diskusi yang sudah didiskusikan oleh kelompok kalian. Kelompok apa? Abu Bakar. Oke. Ketika ada yang maju ke depan, semuanya memperhatikan. Oke, silakan Kaila di depan, sini. Salam. Habis itu dari kelompok berapa, baru dijelaskan materi yang sudah disediakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Abu Bakar Al-Siddiq ingin mempresentasikan Asmaul Husna tentang Al-Ghafar. Penjelasan dan pengertian Al-Ghafar. Al-Ghafar artinya Allah Maha Menutup Aib. Al-Ghafar berasal dari kata ghafara yang artinya menutup. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutup dosa-dosa hambanya. Allah menutup dosa-dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Al-Ghafar ini dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menutup aib teman atau orang lain. Sekian presentasi dari kelompok Abu Bakar Al-Siddiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Betul? Ya, tepuk tangan buat kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan tentang Al-Ghafar. Tadi kelompok Abu Bakar As-Siddiq sudah menjelaskan tentang sikap teladan dari Al-Ghafar, yaitu menutup aib orang lain atau teman kita. Selanjutnya dari kelompok mana lagi yang ingin menyampaikan hasil diskusi? Ini dulu. Setelah ini baru kelompok itu. Sebutkan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok Umar bin Khattab ingin mempresentasikan tentang Asmaul Husna Al-Wahid. Al-Wahid artinya Maha Tunggal atau satu, sendiri, dan tanpa ada yang lain. Allah tidak punya sekutu dan setanding. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 163. Salah satu contoh dari Asmaul Husna Al-Wahid adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu melaksanakan salat wajib, dan hanya berdoa dan meminta kepada Allah. Sekian presentasi dari kelompok Umar bin Khattab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tepuk tangan untuk kelompok Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Wahid, yaitu Allah Maha Tunggal, dan sikap teladannya adalah selalu berzikir kepada Allah. Oke, anak-anakku semuanya, tadi sudah ada penjelasan dari setiap kelompok atau penyampaian hasil diskusi dari setiap kelompok yang kalian sudah diskusikan tadi. Setelah ini kita akan menyimpulkan bersama-sama bahwa 4 Asmaul Husna ini adalah 4 pilihan materi yang harus kita teladani di kelas 6 ini. Semoga kita semua bisa meneladani dari 4 Asmaul Husna ini. Amin ya robbal. Selanjutnya kita masuk ke tanya jawab anak-anak. Ya, kita masuk ke tanya jawab. Kira-kira dari beberapa kelompok ada nggak yang ingin ditanyakan untuk kelompok lain? Kira-kira kelompok mana yang mau bertanya tentang materi kelompok lain? Coba. Oke, kelompok ini dulu. Kelompok mana ini? Siapa yang mau jawab? Anissa. Kelompok mana? Kelompok Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Oke, pertanyaan apa dan ditujukan kemana? Ditunjukkan ke kelompok Yang pengen kamu tanyakan Asmaul Husna apa? Al-Ghafar. Al-Ghafar berarti kelompok Abu Bakar. Silakan. Deketin kliponnya. Mengapa kita harus menutup aib orang lain? Mengapa kita harus menutup aib orang lain? Oke, kelompok Al-Ghafar. Terima kasih Anissa. Kelompok Al-Ghafar, siapa yang mau menjawab? Muhammad Alfian Suhendar. Ya, oke, silakan Mas Alfian. Karena kita meneladani Al-Ghafar dan agar aib kita juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Oke, jadi jawaban Alfian adalah karena kita meneladani Asmaul Husna Al-Ghafar dan supaya kita ditutup oleh Allah aibnya nanti di hari akhir. Kira-kira betul apa enggak jawabannya? Betul. Tepuk tangan buat Anissa dan Alfian. Oke. Selanjutnya dari kelompok mana lagi? Oke nih, kelompok mana nih? Kelompok mana? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Siapa yang mau menjawab? Yang mau bertanya siapa? Maaf, yang mau bertanya Naina. Kepada kelompok mana dan Asmaul Husna apa? Al-Wahid. Al-Wahid berarti kelompoknya Ali bin Abi Thalib ya? Ya oke, silakan Naina. Mengapa kita harus selalu berzikir kepada Allah? Oke, mengapa kita harus selalu berzikir kepada Allah? Siapa yang mau menjawab? Arganta Yuda. Ayo, jawab, silakan. Karena agar kita selalu ingat pada Allah dan yakin bahwa Allah cuma satu. Karena supaya kita selalu ingat kepada Allah dan yakin bahwa Allah itu hanya satu, tujuan kita berzikir itu. Benar. Tepuk tangan untuk Naina dan Arga. Oke anak-anak, perhatikan semuanya ke depan. Di penghujung pembelajaran dan alhamdulillah, coba perhatikan. Tepuk semangat. Oke, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Semuanya perhatikan dulu ke depan. Perhatikan dulu ke depan. Jadi, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Nah, setelah ini, Bapak akan membagikan kertas soal terkait materi yang kita pelajari hari ini. Maka, nanti kalian kerjakan sekarang. Tidak lama dan soalnya juga tidak terlalu banyak. Kalian kerjakan. Dan ini akan menjadi penilaian buat Bapak apakah kalian sudah memahami dan mengerti tentang materi yang kita bahas kali ini. Jadi Bapak akan bagikan satu kelompok satu. Oke, Bapak langsung bagikan dari kelompok ini dulu. Silakan langsung dikerjakan. Satu kelompok satu. Oke. Baik anak-anak, kita sudah selesai semua.
dan kalian sudah mengerjakan lembar jawaban. Dan semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita. Amin ya robbal. Dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal. Dan marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca Nahtatim bilhamdalah. Setelah ini boleh dirapikan bukunya. Dan yang memimpin adalah wakil ketua kelas. Wakil ketua kelas. Oke, siapa wakilnya? Aska, boleh maju ke depan. Oke, sudah? Duduk yang rapi, kita bersiap berdoa untuk pulang dan selesai pembelajaran. Oke, Aska boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang rapi Bapak pilih duluan. Dari kelompok ini dulu. Ya nggak apa-apa, bangkunya taruh di atas. Salin dulu.